Wabah penyakit pernapasan akut terkait coronavirus yang saat ini tengah booming merupakan limpahan virus dari hewan kepada manusia yang mengakibatkan epidemi besar. Kelompok studi coronavirus dari Komite Internasional tentang Taksonomi Virus secara resmi menamakan virus corona sebagai sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 atau yang kita sebut sebagai SARS-CoV-2. Penularan SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia terjadi terutama melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin atau yang kita sebut sebagai droplet. Seperti coronavirus lainnya, SARS-CoV-2 memiliki 4 protein struktural yang dikenal sebagai S spike, E envelope, M untuk membran, dan N merupakan nukleokapsid yang merangkum RNA virus untai tunggal. Lonjakan adalah protein utama yang berinteraksi dengan reseptor sel inang. Pada langkah pertama, pengikatan reseptor protein lonjakan dibelah menjadi S1 dan S2 oleh host. Protease sel salah satunya menjadi transmembran protease serine 2, disingkat TMPRSS2. Fungsi utama dari subunit S1 adalah mengikat dengan reseptor permukaan sel inang, sementara fungsi subunit S2 memediasi fungsi membran. Salah satu pendekatan terapi yang potensial adalah mengembangkan vaksin yang mengandung antigen berasal dari protein lonjakan yang dapat meningkatkan pengenalan virus oleh sel imun untuk mengembangkan antibodi monoklonal yang mengikat protein lonjakan coronavirus dan memblokir interaksi sel dengan manusia. Target potensial lain adalah transmembran protease serine 2 yang tampaknya penting untuk masuknya penyebaran virus corona. Salah satu agen yang saat ini diuji adalah karmosat mesilat. Telah terbukti menghambat aktivitas TMPRSS2 dengan mempertimbangkan kandidat anti-coronavirus yang potensial. Sekarang, studi permodalan protein baru tentang protein lonjakan menunjukkan SARS-CoV-2 memiliki afinitas ikatan yang kuat dengan reseptor angiotensin converting enzyme 2 manusia dan memungkinkan menggunakan sebagai mekanisme entry cell. Salah satu lokasi di mana reseptor AC2 sangat diekspresikan adalah sel alveolar tipe 2 yang ditemukan di paru-paru. Namun, reseptor AC2 juga ditemukan di jaringan luar paru-paru termasuk jantung dan ginjal, endotelium, serta usus. Target obat potensial lain bisa menjadi situs interaksi AC2 dan protein lonjakan. Salah satu senyawa dalam studi komputasi paru-paru yang diprediksi sebagai pengikat kompleks SPICE AC2 adalah flavonoid alami yang disebut hesperidin. Studi pada tikus menunjukkan bahwa pengikatan virus corona protein spike AC2 menunjukkan regulasi reseptor. Dengan demikian, kontribusi terhadap cedera paru yang parah menunjukkan bahwa AC2 dalam bentuk terlalu mengikat secara kompetitif SARS-CoV-2. Dengan tindakan tidak hanya menetralkan virus, tapi juga menyelamatkan AC2 seluler yang mengatur sistem renin-angiotensin untuk melindungi paru-paru dari cedera. Sekarang beralih ke replikasi berikutnya. Setelah uncoating, pertama kali RNA genomik dari coronavirus bertindak sebagai mRNA untuk terjemahan dari replikasi poliprotein 1A dan 1B. Pembelahan autoproteolitik dari poliprotein ini menghasilkan sejumlah protein non-struktural, termasuk RNA-dependent RNA polymerase atau RDRP, dan protein non-struktural 3, 4, serta 6. Protein non-struktural ini dianggap bertanggung jawab untuk replikasi dan transkripsi kompleks coronavirus melalui perekrutan endoplasma intraseluler pada membran retikulum yang membentuk vesikel membran ganda yang disebut DMV. RDRP dan helikase terlokalisasi untuk melipat gandakan vesikel membran dan produksi RNA subgenomik dari mana protein struktural dan aksesori diproduksi serta fase terjemahannya. RDRP adalah target obat yang teliti seperti remdesivir dan favipiravir atau yang kita sebut Avigan. Penelitian pendahuluan menunjukkan kedua agen ini menghambat RNA polimerase bergantung pada RNA dan berguna dalam pengobatan penyakit coronavirus tahap awal atau pertengahan, jadi pada gejala ringan sampai sedang. Kembali ke tahap replikasi berikutnya. Setelah disintesis, struktur transmembran protein spike, membran, dan envelope dimasukkan ke dalam RE.
kemudian diangkut kompartemen menengah RE ke badan Golgi yang disingkat RG. Protein N disingkat lain mengikat RNA genomik virus dalam sitoplasma untuk membentuk nukleokapsid. Setelah perakitan virion akhir terjadi, virion matang hingga dilepaskan melalui vesikel berdinding halus melalui proses eksositosis. Investigasi selanjutnya, agen yang disebut sudah ada di pasaran berpotensi melawan coronavirus adalah obat anti malaria yang disebut klorokin, yang diperkirakan mengerahkan aktivitas antivirusnya sebagian dengan meningkatkan pH dalam lisosom sel inang, pada gilirannya menghambat hidrolisis aktivitas enzim protease yang diperlukan untuk pemrosesan glikoprotein virus selama infeksi. Obat lain yang menarik adalah kombinasi lopinavir dan ritonavir serta darunavir dan zolbizistat yang termasuk ke dalam kelas obat yang dikenal sebagai protease inhibitor.